Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah Allah. Kita setelah selesai proses belajar mengajar di semester ganjil tahun 2025. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswatun kita, teladan kita yang diturunkan kepadanya kitab suci Al-Quran sebagai pedoman panduan bagi kita umat Islam. Bapak Ibu wali murid yang kami muliakan serta anak-anakku, santri siswa Yayasan Buta Inspirasi Al-Quran yang kami cintai, ada beberapa pesan penting yang ingin disampaikan dalam kesempatan yang penuh berkah ini. Yang pertama, syukur atas capaian karakter dan Al-Quran. Capaian terbesar seorang siswa bukan sekedar nilai di atas kertas, tetapi perubahan perilaku. Kami sangat bersyukur melihat perkembangan anak-anak kita semua. Yang pertama, dalam ibadah keseharian, anak-anak kita kelas 1 sudah mulai terus diajarkan setiap hari sholat duha dahar. Artinya dia sudah mengucapkan apa-apa saja yang harus dia bacakan dalam sholat. Karena kita sudah 6 bulan atau 1 semester, dan kita akan mengalami hal yang sama anak-anak kita di 6 bulan ke depan. Untuk anak kelas 2, tidak saja dia melaksanakan sholat duha berjemaah dahar, tapi juga sudah menjadi imam di sholat zuhur dan asar berbarengan dengan anak kelas 3, menjadi imam. Yang perempuannya membaca koma, laki-lakinya ikut azan. Dan yang kelas 3 dia sudah mulai ceramah public speaking di depan kawan-kawannya dari pelajaran MDTA, Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Mahfuzat, hadis, Al-Quran yang dipelajari disampaikan dalam 3 bahasa. Anak-anak kita sudah mulai berbicara bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia di depan kawan-kawannya. Walaupun masih pakai teks, tak apalah, minimal dia sudah berani berbicara di depan kawan-kawannya. Ya. Kemudian interaksi dengan Al-Quran disampaikan, mereka juga diminta untuk memaknai. Misalnya surat Al-Humazah, bagaimana dasarnya hukuman bagi orang yang mencaci dan mencela, sehingga kalau ada candanya, kalau ada ngejek, nanti kena humazah, gitu ya kan. Nah, ini sudah baguslah bagaimana Al-Quran sudah mulai hidup di dalam sanubari mereka. Yang ketiga, karakter positif dan akhlakul karimah yang mulai terbentuk. Kita meminta kepada anak-anak kita untuk bekerja sama habis makan, menyapu. Ya, walaupun namanya anak-anak ya, sambil nyapu sambil main-main. Tapi minimal kita sudah mengajarkan kepada mereka responsibility, arti dari sebuah tanggung jawab. Kalau dia makan ada kotoran, dibuang di tempat sampah, dan itu adalah karakter, sehingga dia tidak menjadi tamu di sekolah, tidak menjadi tamu di rumah. Rumah itu milik dia, kalau kotor dia bersihkan. Sekolah ini walaupun ada ibu tukang sapu, tapi kami pun menyapu. Yang milik gurunya pun menyapu, siswa-siswinya pun menyapu. Ini membuat karakter anak menjadi lebih tangguh di kemudian hari. Yang ketiga, yang keempat saya sebutkan tadi, setelah ibadah, Al-Quran, karakter positif, kemampuan bahasa, di mana anak-anak boleh akrab dengan percakapan bahasa Arab, bahasa Inggris. Tentu saja ini bekal bagi mereka di masa depan. Yang bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, tentu saja dunianya jauh lebih besar. Tidak saja kita di sekitaran Batu Bakar. Mudah-mudahan anak-anak bisa menunaikan ibadah haji dan umrah bersama ayah. Tentu saja kalau saya punya modal bahasa Arab dan bahasa Inggris, jangkauan komunikasinya lebih mudah. Yang kedua besar, memaknai angka dalam rapor.
Perlu kita ingatkan bahwa angka yang tertera di rapor hanyalah potret dari hasil ujian. Angka tersebut bukanlah penentu akhir segalanya, melainkan alat ukur bagi siswa untuk mengenal sejauh mana pencapaiannya. Jadikan nilai itu sebagai bahan evaluasi agar di semester depan menjadi lebih baik, lebih semangat dalam belajarnya. Gak usah dibanding-bandingkan si kakak dengan si adik ya, karena semua anak itu istimewa. Apa yang dicapai anak hari ini jauh lebih baik dari 6 bulan sebelumnya. Ya, apapun pencapaian dia jauh lebih baik. Dan terima kasih kita yang sebesar-besarnya kepada guru-guru yang sudah berdedikasi, berinovasi bagaimana belajar mengajar dengan baik dan anak-anak dapat belajar bagaimana cara dia belajar. Ada banyak ragam anak-anak kita belajar. Ada yang sambil jalan-jalan dia belajar. Anak saya yang baru pulang dari pesantren, dia belajar dengan diam. Dia diam aja. Bahkan dia duduk di samping kawannya, dia bisa serap pelajaran yang dibaca oleh kawannya. Nah, kalau saya belajar harus ribut, harus saya baca pakai suara supaya telinga saya dengar. Anak-anak punya cara belajarnya masing-masing dan kita harus mengasah cara mereka belajar. Inilah memahami angka dalam rapor. Dan yang ketiga, kabar gembira bahwa sekolah kita dalam taraf pembangunan. Kami ingin memberi kabar gembira sarana madrasah kita sedang dibangun. Alhamdulillah lantai 2-nya sedang proses ya. Harapannya di atas ini nanti akan ada 3 lokal. Dan di atas 3 lokal ini akan ada rooftop, tempat bermain anak-anak kita. Dengan pandangan luas, harapannya anak-anak memiliki ruang kreativitas. Artinya dia melihat dunia ini luas kan dari atas. Maka mohon keikhlasan doa dari Bapak Ibu dan anak-anak agar pembangunan ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kekuatan bangunannya jangan pula runtuh lah ya. Dan kemudian keindahannya, estetikanya, cantik, hingga kelancaran pembiayaannya. Mari sejenak kita baca untuk kitab Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ayo anak-anak kita baca doa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahil lana umurana umur walidaina umur madrasatina bid-din wad dunya wal akhirah. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali kemudahan datangnya dari Engkau. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami, urusan kedua orang tua kami, urusan sekolah kami yang terkait dengan dunia akhirat. Dan Engkau Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik alam raya. Terakhir, penerimaan peserta di Batu TV. Tahun ini insya Allah yang dia akan menerima 2 lokal. Karena kemungkinan lokal ini dan lokal samping sudah bisa, lokal atas ada juga 3 lokal. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah mempromosikan sekolah kami, mempromosikan sekolah kita bersama komite sekolah, menginformasikan kepada kerabat di lantai tangga. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan kami akan memperbaiknya di Instagram, di grup, sehingga Bapak Ibu tak payah-payah untuk share sekolah kita di keluarga, di grup masing-masing. Terima kasih atas kepercayaan dan kerjasama Bapak Ibu, wali siswa siswi selama ini. Semoga Allah memberkati anak-anak kita menjadi generasi Quran yang membanggakan. Dan sekali lagi terima kasih kepada para guru yang telah mengajarkan ilmu yang berbeda.